Padahal yang lain ngantuk-ngantuk dia tetap perhatikan. Itu nggak lewat dari pengawasan saya gitu Pak. Padahal dia udah awal langsung muncul duluan, padahal dia orang baru. Tapi di BOP dia udah muncul duluan, nggak pernah absen dia terus. Saya lihat artinya di situ. Saya perhatikan begini aja Bapak Ibu. Ketika engkau mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mempersatukan Tuhan, yang paling tahu duluan siapa nih? Tuhan. Kegagalan kita itu ketika kita tidak menomorsatukan Tuhan. Kalau Anda mencari berkah, Anda mencari pertolongannya, mencari mujizatnya, Anda belum tentu menemukan Tuhan. Karena Tuhan paling benci dengan hal yang manipulasi. Tapi kalau Anda menomorsatukan Tuhannya tanpa ada motivasi, maka kasih Tuhan itu namanya uncommon favor, itu harus diberikan dalam hidupmu. Coba aja rubah. Jangan ini kita bangun pagi itu berdoa jam 3 itu supaya diberkati, tidak ada hubungannya. Karena begini Bapak Ibu, kita tuh ada hari ini, itu sudah diberkati. Kalau kita sekarang bisa doa lebih panjang, itu bukan karena supaya Tuhan berkati kita, nggak perlu. Kalau Anda bisa berdoa lebih pagi Pak Ferry, itu karena apa? Kasihmu sama Tuhan itu increase. Kasihmu sama Tuhan itu naik. Itu nggak akan mengubah kasih Tuhan sama kita. Nggak akan pernah berubah itu. Kasih Tuhan itu more than enough, lebih dari cukup. Yang sering membuat kasih Tuhan itu nggak efektif, itu apa? Kitanya nggak respon. Jadi kalau Anda mau mencoba merubah sesuatu dari Tuhan, nggak bisa. Yang Anda bisa rubah itu apa? Dirimu sendiri. Jadi kalau Anda hari ini mau menambah jam doamu, tambah jam pelayananmu, jam korbanmu, kau buang kesukaanmu, kau persembahkan buat Tuhan, itu karena cintamu sama Tuhan naik. Waktu your love itu increase sama Tuhan, yang terjadi apa? Anda nggak usah nyari berkat. Karena waktu Anda sama Tuhan lebih dekat, lebih cinta, itu udah masalahnya udah berkat itu entry level. Masalahnya udah apa? Hadirat Tuhan ada dalam hidup. Amin. Itu yang dikejar sama Obed-Edom. Kenapa di Abinadab 20 tahun nothing happen? Karena Abinadab tidak punya rasa cinta sama Tuhan. Sampai anaknya dia yang dipegangi kepala itu anak yang paling besar. Itu udah ngerti apa-apa. Loh harusnya hari itu harus perayaan. Abinadab sebagai seorang imam, seorang Lewi, dia harus tegas ngomong sama Raja Daud. Raja Daud, ini tidak boleh dinaikkan dengan kereta. Harus digandar. Kami orang Lewi punya tugas itu. Dia nggak nyebutin. Artinya apa? Orang yang tidak menomorsatukan Tuhan itu kehilangan esensi tentang kebenaran firman Tuhan. Kok nggak tahu kebenarannya, jadi kok nggak bisa mengucapkan kebenaran tadi. Tapi kalau Anda menomorsatukan Tuhan, Anda punya integritas untuk speak louder tentang kebenaran tadi. Dan Anda kan berkata dengan merdeka. Anda nggak mau yang usaha dipermalukan seperti itu. Nah, jawab kita dari mana? Hari saya kan nggak ngerti teman-teman. Tadi Pak Ferry begini diberkati. Saya sekali lagi saya ngomong bukan masalah waktu 3 bulannya, tapi Tuhan buat 3 bulan itu tadi Tuhan mau tunjukkan sama Raja Daud. Lu raja ya, udah sombong misalnya, udah hebat sekarang ya. Dari Saul aku buang, sekarang kamu jadi raja, kamu udah kaya sekarang. Lu lupa. Tuhan ngomong sama dia begitu aja gini. Lihat, Obed-Edom bukan orang Lewi, bukan orang imam, orang God. Ya dong, sesuatu yang nggak mungkin dijadikan seseorang ditaruh pertanyaan. Tuhan taruh, mau apa? Aku yang bagikan kasih karuniaku sesuka hatiku, mau apa? Kita boleh hebat, boleh kaya, boleh pintar. Kenapa kita harus digembalakan? Supaya roh kita tunduk. Amin. Kadang-kadang kalau kita udah pintar sedikit, kita susah tunduk. Kenapa? Diri kita yang susah tadi. Bukan daging, keinginan. Kalau udah daging itu udah liar Pak, keinginan itu nggak kelihatan. Tak perhatikan bapak-bapak itu gampang Pak, gampang sekali. Ketika Anda digembalakan, Anda akan menemukan esensi tadi. Karena tanpa Anda digembalakan, roh kita tuh selalu berontak. Kata kita digembalakan, kita tunduk, submit. Enak, nggak enak, suka, nggak suka. Semuanya itu di sini Pak, problemnya Pak. Tak perhatikan, Anda boleh lari kemana, tapi tak kasih tahu selama dengan tundukan di situ. Anda nggak akan ketemu tadi. Karena waktu ada di gembalakan ada covering. Covering Pak, bukan covering. Covering ini untuk menjadi suatu. Gila Pak contohnya. Ketika Elisa berkata speak truth, namanya si Naaman. Kenapa Gehazi nggak bisa speak yang sama? Elisa ngomong sama Naaman, lu nggak usah nemuin aku, pulang aja. Disembuhkan. Kenapa Gehazi nggak melakukan yang sama? Coveringnya nggak jalan Pak. Satunya mempermuliakan Tuhan, satunya mencuri kemuliaan Tuhan.
Nah, ini penting teman-teman. Kalau Anda mau maju secara rohani, ya kita hari ini kan ketemu nggak kebetulan. Kita pikir saya juga lagi mau lihat lokasi sama di tadi. Makanya teman-teman ini kumpul di sini semua. Yuk ayo sekalian aja. Nah, teman-teman yang penting saya dengar dari kesan Pak Ferry. Apa jalan Pak Ferry? Itu saya bilang itu hal biasa. Itu akan berjasa, lebih jasa, dan kita semua gampang mengalaminya. Amin. Amin. Gampang sekali, nggak susah. Problemnya di mana tadi? Perbaiki hidup, perbaiki prioritas, pasti jadi. Tidak percaya ya? Kita buka firman Tuhan dulu ya. Ya, Samuel pasal 5 dulu. Sampai kita nunggu gurunya. Setiap ada masalah, karakternya Daud itu selalu bertanya. Anda pelajari, orang ciri-cirinya yang memprioritaskan Tuhan, dia apa-apa selalu kasih Tuhan duluan. Bagian porsi yang terbaik itu adalah apa? Menomorsatukan Tuhan. Ternyata nomor satu itu bukan persembahan korban, ngasih, bukan. Hatimu itu penting Bapak Ibu. Gini loh, kalau ada anak ini mau melakukan sesuatu, terus tanya dulu, Papa, aku ini mau gini, kira-kira mau apa boleh nggak? Kamu sebagai papa gimana sih perasaan ini? Coba dengar. Ada jadi apa? Ada tuh dihormati. Itu loh namanya reverend Pak. Hormat akan Tuhan itu begitu. Tapi kalau anakku teman-teman nggak tanya, aku boleh salah loh. Aku salah gimana Pak? Bapak tanggung jawab. Weselnya minta aku nggak Bapak. Nah kita kebanyakan itu nggak hormat itu begitu itu. Kita waktu nggak hormat kapan? Waktu seperti itu. Ya Pak, boleh Pak. Tuhan, aku nyerah enggak? Tuhan jawab dong. Majulah. Karena kau menyerahkan mereka datang. Betul? Habis itu menang nggak ya? Dengan approval, kamu sedang membawa kemenangan dalam hidupnya. Without approval, kamu sedang menyandang kekalahan dalam hidup. Perhatian baik-baik, approval, izin itu penting banget. Saya perhatikan sering kali ya, kita tuh di gereja jarang minta izin. Apa-apa kita lakukan dulu, coba ada di perusahaan, ayo masuk perusahaan gede sekitar. Apa Anda bisa begitu? Aneh, sama hukum dunia kok takut, sama hukum dunia kok nggak berani, tapi sama hukum Tuhan kok berani. Ini kebalik kayak gini Bapak Ibu. Seharusnya hukum Tuhan kita takut, hukum dunia kita bisa atur. Yang benar begitu. Kita tuh kebalik-balik, makanya nggak ada perkenan Tuhan. Daya satu ya, begitu jawabannya dijawab. Lihat. Jadi karakternya jauh ya? Karakter tau? 2, lanjutin aja berikutnya Pak Ibu. Yo 20. Ya, Pak Feli aja baca satu. Apa pasal? Antonio yang baca aja. Lalu datanglah Daud di Baal Perafim dan memukul mereka kalah di sana. Menang ya? Terus? Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Nah, setiap kali kemenangan selalu diingat-ingat sama dia. Namanya Baal Perafim. Setiap kali kemenangan, orang-orang yang dapat approval dari Tuhan, dia nggak pernah bisa melupakan apa yang Tuhan perbuat dalam hidupnya. Ingat baik-baik, kalau engkau dapat approval dari Tuhan, Tuhan menyertai hidupmu, engkau mengalami kemenangan selama hidupnya. Engkau tidak akan pernah lupa apa yang Tuhan perbuat dalam hidupmu. Kemanapun kau pergi, kau menceritakan kebaikan Tuhan, itu namanya orang yang penuh dengan uncommon favor. Jadi kalau ada menang, hari itu sudah lupa sama Tuhan, saya pertanyakan, perkenan apa yang diterima dalam hidup? 2 ya, sekarang lanjut, ayo Pak. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perafim. Ya, terus. Orang itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ya, terus. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan Maju sekali lagi, itu baik-baik Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda punya uncommon favor, itu bukan berarti Pak Ferry masalahmu selesai. Di dalam kita hidup kita di masalah akan selalu ada. Jangan pernah mimpi, jangan naif bahwa engkau sekali ditolong akan ditolong selama-lamanya, tidak ada. Selama engkau dan saya berani hidup di dunia tadi, masalah akan selalu ada. Itu seninya di sini. Makanya kita butuh approval Tuhan itu bukan hanya sekali 2 kali, selama hidup kita. Amin. Gitu? Datang lagi musuhnya. Mari Pak Ferry, doa pagi nggak cukup. Sekarang udah diberkati. Coba kita lihat satu bulan lagi. Sepedaan nggak? Terus banyak orang gagal gini. Dia bagus, jatuh lagi. Bagus, jatuh lagi. Ini gunanya digembalakan. Diingetin. Ayo sepedaan lagi. Ayo terus. Kalau nggak ada yang ingetin gimana? Jatuh lagi. Pasti itu Bapak Ibu. Setan tahu kita jatuh kita. Lanjut Pak Antonio. Maka bertanyalah kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka,
sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerbau. Anda bisa bayar. Jawaban yang pertama sama jawaban yang kedua itu berbeda. Beda. Artinya gini, kalau Anda mau dapatkan approval Tuhan, tidak mungkin sama. Yang pertama, kedua itu berbeda-beda. Itu membuktikan bahwa Allah sangat kreatif untuk berkarya dalam hidup kita. Hari ini dia memberikan cara ini, besok cara yang beda, lusa cara beda, minggu depan cara beda. Bayangkan kalau Anda cuma tanya sekali, nggak pernah tanya lagi, berarti Anda jadi orang apa? Pasif. Makanya kalau anak Tuhan, Anda kalian bergereja begini, Anda saya pasif, tidak kreatif, saya pertanyakan ada approval nggak ada orang? Saya pertanyakan hubunganmu sama Tuhan, karena orang yang saya tahu itu Tuhan seperti ini. Setiap hari itu penuh kreativitas, setiap hari itu penuh ideal, setiap hari penuh inovasi. Gak mungkin cetek, itu gak mungkin. Jalannya pasti keren, Bapak Ibu. Aku akan mereka. Kedua, jangan kamu ambil jalan melingkar, betul nggak? Sama, kalau kita harus bangun gereja langsung bangun. Kedua, mungkin tunggu, man-man dulu, sabar. Kita nggak tahu, kita harus tanya sama Tuhan. Karena yang cepat-cepat itu biasanya salah. Lihat, disuruh muteri pohon kerbau. Coba kalau itu Pak Antonio yang dapat kabar begitu gimana? Udah mau perang nih, pasukan FPI di sana tuh. Itu sana, Antonio, kamu muter, lingkarin dulu semua lautan pik, mau begitu. Ngapain Tuhan musuh depan mata? Ingat baik-baik, waktu Tuhan masih tahu kita, jangan coba-coba mengartikannya sendiri. Hiduplah dalam ketaatanmu, karena ketaatanmu itulah kemenanganmu. Orang yang taat itu dipandang bodoh sama orang dunia, tapi orang taat itu mulia di hadapan Tuhan. Amin, amin. Ikut tuh jauh. Anda lihat baca peperangannya, ini peperangan luar biasa. Lihat sama-sama ya. Baca Pak. 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerbau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Daud naik level. Kalau yang tadi ada yang mendengar Tuhan, aku menyertai kamu, aku sekarang suruh melingkari daun kertok 2. Tunggu sampai ada suara daun kertok. Bayangin Pak, levelnya naik. Kalau asalnya langsung dia ngerti, kedua ini kok nggak ngerti, pas tunggu, Tuhan belum ngomong tunggu, kok belum tunggu. Ini lebih level lebih tinggi lagi. Artinya eskalasi kehidupan rohani kita itu harus naik level. Jangan mau stuck. Kalau yang pertama begini, kedua belum itu seperti itu. Yang ketiga, dengar Tuhan mau upgrade kita senantiasa. Suruh dengerin Pak Tuhan sama aja. Perang loh. Jadi telingamu gimana? Peka. Telinganya sensitif. Gak boleh dengerin berkat aja, gak boleh. Kalau ada gereja hanya dengerin firman-firman berkat, itu bukti bahwa telingamu tuli. Jadi kalau ada telinga firman tiba-tiba teguran, kau harus segera peka Tuhan apa yang salahnya. Kalau orang udah punya habit di telinganya, maaf ya, habit di telinganya, selera di telinganya, denger yang bener gak bisa loh. Dia hanya mau mendengarkan apa yang dia suka. Dan itu terjadi di akhir zaman hari ini. Jauh naik kelas sampai dengerin pohon kertok. Ayat terakhir. Ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Kemenangan terjadi karena ketaatan. Ketaatan itu muncul karena menghormati Tuhan. Proses sebuah ketaatan itu tidak langsung itu enggak, perlu waktu, perlu bimbingan, perlu tuntunan. Masalahnya di mana? Ada di telinga. Dengerin pohon kertas suara Tuhan. Aku bayangin kalau baca kisah ini, Anda kalau baca kisah ini jangan cepet-cepet, baca, renungin. Ya bacaannya Tuhan di pohon kertas tinggi gitu, Tuhan jalan. Gimana aku dengerin? Coba imagine dong, bayangin, mana mungkin? Tapi dengar baik-baik. Tuhan selalu bawa kita kepada alam-alam yang supernatural. Loh iya, kalau ada itu Tuhan, prosesnya cuma natural yang nggak cocok logi semua cocok logi semua Bapak Ibu. Anda harus pakai firman Tuhan. Semua yang nggak masuk akal itu akan terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, gitu loh. Loh Pak Ferry, kalau kau hari ini melihat seperti ini nggak sekali Pak Ferry. Pak Ferry akan melihat lagi, tapi jangan kejar itunya, kejar apa? Tuhannya yang dikejar. Iya. Kalau Anda ngejar berkatnya, aku bilang akan berhenti. Tapi kalau kau kejar Tuhannya, engkau akan lihat dari berbagai macam sumber terjadi. Betul nggak? Untuk menggoda itu kok. Pendeta pun tergoda buku. Jadi itu baik.
Daud yang seperti itu, tiba-tiba 2 Samuel pasal 6 ayat 1, dia bawa tasbih perjanjian, nggak tanya. Paham nggak? Orang yang demikian itu bisa jatuh loh Pak Ibu. Orang yang demikian pekan sama Tuhan, besoknya hanya waktu berapa kemudian perkara yang gede, tapi perjanjian tanya aja ya. Coba 2 Samuel pasal 6 ayat 1 2 dulu. Ini yang sering kali terjadi di hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin rohani jatuhnya di sini. Bukan di dalam dosa Bapak Ibu jatuhnya. Kalau dosa itu sudah akibat. Yang sering kali jatuh di sini. Kita lihat 2 Samuel pasal 6 ayat 1. 2 Samuel 6 ayat 1. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah dan disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas. Perkara yang demikian besarnya, ajaib dan ajaib. Daud tanya saja. Kenapa dia nggak tanya? Anda pernah mikir nggak? Saya merenungkan ini lama. Dari orang nggak ngerti sampai ngerti saja. Kalau dulu merenungkan kan menentukan khotbah, merenungkan makanan sehari-hari. Kalau sekarang Anda merenungkan firman hanya untuk bisa khotbah, mati itu. Percaya sama saya, kalau Anda mencatat khotbahnya orang merenungkan hanya untuk dikhotbahkan, saya kasih tahu matilah itu. Karena perenungan firman Tuhan bukan untuk dicatat untuk dikhotbahkan, tapi itu dirimu dulu. Saya belum merenungkan itu. Kenapa ya Tuhan? Dia ngerti. Aku baru tahu itu tawari pasal 15 ini tadi. Buka Pak Tony yang terakhir ya sebelum kubur muncul. Kubur Ayat 12. ya. Demikianlah firman Tuhan dan berkata kepada mereka, hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, Ya. kamu ini dan saudara-saudara sepuaknya, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Berarti sebelumnya dia tidak pernah yakin. Dia penuh dengan ambisius. Kenapa? Dengan cara membawa tabut perjanjian, dia mau menyatukan Israel yang utara juga Yehuda jadi satu buat dia. Termasuk orang-orang dari Saul, dia mau mengambil hati mereka semua. Tujuannya, motivasinya bukan untuk memuliakan Tuhan, motivasinya untuk memuliakan dirinya sendiri. Dengar baik-baik, banyak kepentingan tersembunyi dalam pelayanan kita. Tidak semua kita melayani tujuannya Tuhan dimuliakan. Banyak kita tuh melayani supaya kita juga dimuliakan. Tapi orang lain tidak tahu, tidak kelihatan. Tak kasih tahu, Tuhan tahu. Di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Jangan sampai kau gagah perkasa di hadapan manusia, semua bertepuk tangan dan berpujian. Di hadapan Tuhan kita jadi bangkai. Ini penting Bapak Ibu. Nah kemudian apa jadi ayat 13-nya? Ayat 13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jelas dari ayat ini ya. Karena apa? Kita tidak apa? Akhirnya dia ngakui nggak? Ternyata kesalahan itu gampang di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Perlu apa? Confession, pengakuan dosa. Dan yang jadi masalah itu banyak kita yang nggak digembalakan, yang nggak mau digembalakan, susah ngakui dosanya. Akibatnya malah kesalahan-kesalahan yang kemudian kamu simpan, itu akumulasi. Terjadi deposito di situ Bapak Ibu. Poin-poinnya numpuk. Akumulasi poin, akumulasi dosa, akumulasi segala yang kau sembunyikan. Kau pikir, situ dulu. Dengar baik-baik. Selama kau nggak bereskan sama Tuhan, yang dulu-dulu itu akan jadi penghalang dalam kehidupan. Kita semua punya dulu-dulu. Makanya Pak Ferry, kalau Anda bersaksi tujuannya apa? Ini Wahyu 13 digenapi. Oleh darah anak domba. Dua apa? Oleh kesaksian kita. Kenapa kita bersaksi? Setan itu dikalahkan dengan cara begini. Amin. Dengan Anda Pak, akui salahmu. Dan banyak orang yang tidak pernah digembalakan itu tidak susah ngakui salahnya. Akhirnya kau pindah gereja sana, kau pindah gereja sini, kau pindah pelayanan, kau pindah. Bukan itu esensinya, itu hanya aksesoris supaya kau kelihatan melayani. Esensinya di dalam dirimu masih ada bibit-bibit kesalahan masa lalu yang kau simpan rapi-rapi, kau pikir nggak ada yang tahu. Kau packaging dengan keren supaya nggak kelihatan. Tapi di hadapan Tuhan yang namanya bangkai tetap bangkai.
Karena itu caranya gimana? Daud seorang raja, Tuhan berikan uncommon favor kepada namanya si Obed-Edom. Pasukannya datangin Daud. Tuhan, Obed-Edom diberkati. Ketika engkau menerima uncommon favor, kesaksian seperti ini, jangan-jangan ada temanmu di sini yang Tuhan, dia baru kok diberkati. Aku udah lama kok tetap susah. Orang tuh bisa pulih, Tuhan ampuni aku. Aku ternyata salah. Orang tuh mengkoreksi diri, mengevaluasi diri. Adanya berubah nggak? Bertobat dia. Disitulah dia juga ikut dipulihkan. Amin. 3 bulan Daud bergumul, dia benar-benar dia siapkan rumahnya. Sebelumnya nggak disiapin, asal dicomot sama dia. Kenapa? Ada motivasi yang lain. Seringkali orang hidden agenda menyembunyikan sesuatu karena ada motivasi yang dia nggak kepingin Tuhan tahu. Mana ada yang Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu semuanya. Kasih yang lain. Tuluslah, jujurlah, apa adanya, suka damai. Karena kepada orang seperti itu penuh masa depan. Amin. Mazmur 37 ayat 37 terakhir penutup sebelum kita pulang makan bubur. Ceritanya orang umroh Singapura suruh khotbah. Mazmur 37 ayat 37 ayat 7, demikianlah firman Tuhan, Ya. berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Mazmur 37. ayat 37. Oh, 37, saya kira ayat 7. Sorry. Lu lapar lu ya. Oke, Mazmur 37 ayat 37, demikianlah firman Tuhan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Perhatikan sama tulus. Ya, baik-baik. Oleh kanan kirimu, apa kita udah tulus di hadapan Tuhan? Tulus penting. Belum tentu orang yang namanya tulus tuh artinya tulus. Tulus ini harus di hadapan Tuhan. 2, habis tulus harus apa? 2, jujur. Tulus sama jujur kok beda ya? Dengan orang yang tulus itu apa adanya. Jujur berani mengakui kekurangannya. Loh iya dong, ada orang yang tulus apa adanya, tapi kekurangannya nggak pernah akui loh. Salah tuh nggak pernah diakui loh. Wah itu lebih parah lagi Bapak Ibu. Saul itu kenapa sih dosa seperti itu? Dosa terbesar Saul itu bukan berbuat dosa apa-apa. Berbuatnya apa? Dia tidak pernah speak, mengakui kesalahannya. Dia ngomong, Tuhan aku salah, selesai ngomong. Yang ketiga, Sebab pada orang yang suka damai akan ada 1 orang tulus, 2 orang apa? Jujur. 3 orang apa? Suka damai. Suka damai, ternyata orang yang tulus yang apa adanya, yang jujur tadi, cenderungnya akan suka damai. Kalau Anda suka bermasalah, suka menyimpan masalah, suka nggak ngampuni orang lain, suka kepahitan, tak perhatikan baik-baik, ini orang nggak suka damai. Orang seperti ini nggak bisa dipakai sebagai messengernya surga, karena messenger surga itu pembawa damai. Jadi engkau hadir itu waktu bawa damai. Kalau engkau hadir bawa kebencian, perpecahan, itu semua Tuhan nggak suka. Akibatnya apa sih kalau tadi? Terus? Tetapi perlu hak. Tuh, baca pelan-pelan. Lihat, perhatikanlah orang terus. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ini penting. Jadi kalau Anda nggak ada masa depan, terus buat apa hidup rohanimu? Yang paling penting itu masa depan. Masa depan bagaimana ada? Gampang mulai hari ini, tulus. 2 apa? Jujur. 3 apa? Suka damai. Bagaimana itu bisa terjadi? Jangan pernah menyimpan motivasi yang lain di hadapan Tuhan. Kalau ke gereja itu bukan cari berkat, jadi berkat. Bukan lagi berdoa atau didoakan orang lain, bukan, tapi jadi jawaban doa bukan buat orang lain. Itu naik kelas Bapak Ibu. Bukan lagi cari-cari ayat atau firman yang dia cocok aja, tapi semua firman dari Kejadian sampai Wahyu ditaati. Itu surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Bukan lagi melayani atau dilayani, tapi penuh pengabdian diri, mempersembahkan hidup sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah sejati. Roma 12 digenapi. Itu orang yang levelnya di sini. Itu namanya tulus, jujur, dan suka damai. Pasti hidupnya penuh masa depan. Amin. Sekalipun orang menghalangi, kau tidak bisa, sebab Tuhan yang akan pimpin untuk hidup. Amin. Haleluya. Amin. Untuk Bapak Ibu, hari ini hati-hati. Kalau hari ini engkau dalam pergumulan, nggak selesai-selesai, jangan pernah berkata Tuhan mencobai aku. Karena Tuhan tidak bisa dicobai oleh siapapun juga. Rata-rata kita dicobai oleh pikiran kita sendiri. Orang jatuh, bapak-bapak jatuh, itu bukan karena dia goblok, bukan karena apa? Mindsetnya salah. Contoh, tak kasih contoh penutup ya. Daniel gemuk begitu, 139 kilo, betul? Dia tuh gak makan nggak bisa.
Tapi karena dia dengar suatu mindset yang baru tentang namanya intermittent fasting, ya, dia lakukan, dia sekarang dari jam 6 sore dia nggak makan sampai jam 12 siang. Nggak lapar kan? Enggak. Semuanya di mana? Mindset. Jadi kalau kamu mau rubah hidupmu, rubah mindsetmu hari ini. Itu Roma 12 ayat 2, perubahan pola pikir akan merubah semua cara hidup kita. Dan kalau pola pikir belum berubah, aku lapar gratis, aku harus makan, ya udah jadi. Tapi kalau kau begitu diisi yang baru, kau harus berubah. Caranya respon itu. Dari 139 kilo, turun, drop jadi 108 kilo. Lupa aku udah boleh kursus dong. Dia juga niru sisa bapak, jangan juga. Akhirnya jadi uncommon favor enggak? Uncommon favor, orang lain lihat dia berubah, dia orang lain berubah enggak? Berubah. Itu yang kita selalukan. Haleluya. Amin. Kita berdoa supaya firman Tuhan yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami nggak mau mengawal yang baik dan mengakhiri dengan yang salah. Daud yang begitu cinta akan Tuhan, yang setiap hari minta approval, minta tanda, minta pimpinan, minta tuntunan. Orang yang demikian cinta dan hormat akan Tuhan, tiba-tiba oleh karena suatu kesombongan, merasa diri sudah mampu, merasa bisa, tidak lagi bertanya kepada Tuhan pada perkara yang demikian besar. Orang yang menghormati Tuhan tidak menggunakan Tuhan atau memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya, tapi dia memberikan dirinya dimanfaatkan oleh Tuhan untuk kepentingan surga. Daud berubah, dia mencoba memanipulasi Tuhan. Di situ dia bertobat. Oleh karena apa? Oleh seorang pribadi yang namanya Obed-Edom. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami percaya setiap benih firman yang kabur tidak kembali sia-sia. Masuk dalam hati pikiran kami, merubah konsep hidup kami, pola pikir kami, pola pandang kami, sehingga hidup pribadi yang diperkenankan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oh iya. Kalau Anda pelajari benar-benar perjanjian lama, pelajari dulu Tauratnya deh. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau ini Taurat Anda tidak ngerti, Anda nggak bisa masuk ke Mazmur, Bapak Ibu. Dan sekarang saya tanya, Anda bicara, Yesus anak Daud, perjanjian baru betul nggak? Daud di mana? Ada di perjanjian baru? Terus saya tanya, ada nggak di perjanjian baru? Terus Anda mau ngomong apa? Tanpa Anda mengerti siapa Daud, Anda tidak akan bisa membicarakan ini, Pak. Kecaplah dan lihatlah. Gimana mau nyanyi lagu itu? Selidiki aku. Saatnya saya sama Tuhan, Pak. Atau 2 jam lagi saya tidur soalnya. Saya siapin dulu, saya udah berdoa, saya udah nyembah Tuhan, saya udah baca firman, saya tidur. Karena jam 2 saya dibangunin, jam 1 saya dibangun. Itu berdoa untuk saya pribadi. Kalau sebelum tidur saya berdoa siapa? Terima kasih Tuhan hari ini ketemu sama Tommy, ketemu sama namanya Jeffrey, ketemu sama namanya Antonio, mukanya nyebelin semua itu. Umpamanya loh. Kita tuh ngomong tuh Tuhan berdoa buat mereka supaya Tuhan mereka mengalami uncommon favor. Itu namanya berdoa syafaat malam. Tidur toh, pagi-pagi dibangunin. Ada udah dibangun itu bisa nyanyi lagu rohani. Lagu rohani dan Anda bisa main, Anda tidur. Kok tiba-tiba ada nyanyi sendiri? Berarti Roh Kudus itu hidup dalam dirimu. Itu cepat-cepat bangun. Nikmati, diam aja nikmati, bersujud nikmati. Mau setengah jam nikmati, mau 1 jam nikmati. Habis itu tidur lagi enggak? Tidur lagi, capek. Tapi saya kasih tahu lebih baik kau capek fisik tapi rohanimu kuat daripada kau tidurmu 8 jam tapi rohanimu 0. Buat apa? Bangun tuh pagi-pagi itu. Nah itu kesempatan kita sadar dan berdoa. Tuhan hari ini aku mau gini, mau bakal tenda kapuk Tuhan, terus mau gini. Ceritanya semua, Tuhan pimpin tentu berikan hamba hikmah, cara mengeksekusinya. Nanti aku menghadapi orang ini, Anda tuh tahu Tuhan orang ini kalau dia minta ampun Tuhan. Ceritanya semua nggak apa-apa, kayak anak kecil Pak. Semua hari itu bisa berubah. Bisa berubah. Selesai tau? Udah tau? Baca firman dulu. Makanya saya selalu pakai, saya punya handphone yang berbeda itu. Itu kan pakai Alkitab gampang, saya pakai itu tuh, saya juga simpan dulu. Yang lama, saya bosan suka pakai itu gede-gede. Dulu baca Alkitab Pak, zaman saya itu tahun 90, saya tuh pakai Alkitab gede, makanya saya tuh hafal. Kalau pakai ini nggak hafal aku Pak. Kalau pakai zaman dulu, bukan kejadian pasti keluar pasti mama dari mama pasti bilang, udah hafal gitu. Habis itu Yosua terus, udah ngerti gitu. Tapi kalau pakai ini kan susah nyarinya Pak. Makanya Alkitab harus dia bukan itu sengaja Pak, keren. Otakmu dibersihkan.
hikmat-hikmat baru. Merenungkan, sebelum Anda merenungkan soal dunia, Anda sudah merenungkan soal surga. Jadi pondasimu di sini semua isinya apa? Firman Tuhan. Udah toh? Kerja, betul Pak? Mulai saya jalan kaki pagi. Ini punya anak urusan satu-satu. Ini urusan properti, ini urusan. Urusan satu jam 7 jam 8 jam 9. Itu kerja pintar Pak. Saya kadang anak bosnya bosnya nggak pernah sekolah, nggak pernah apa. Kok bisa ngatur sedemikian dari firman? Sampai Anda mau baca firman hanya hafalan, Anda kayak gini. Jadi nanti ada dari namanya agamawi. Kalau nggak ada perenungannya mati Pak. Jadi kalau Anda membaca susah payah firman, Anda apa? Saya kasih tahu, itu masuknya di sini, otak. Tidak pernah masuk di hati. Otak sama hati jaraknya itu, Anda naik pesawat apapun nggak pernah nyampe. Ini hanya cara Tuhan yang bisa merubah hatimu. Kalau Anda caranya ibadah kayak gini, hanya menghafalkan ajaran-ajaran manusia, itu harus dihafalkan, ajaran manusia. Tapi kalau firman Tuhan tidak dihafalkan, tapi direnungkan. Makanya lagunya kan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ini yang sedang lakukan. Sedang orang yang menghafalkan bisa melakukan nggak bisa, karena berhenti di logika. Perenungan itu ada hubungannya sama jiwa dan roh. Kalau engkau terus-menerus merenungkan, rohmu dihidupin, dia memberikan kamu kekuatan untuk melakukan firman Tuhan tadi. Kalau hafalan tidak bisa melakukan tadi. Saya tanya dulu, kita waktu sekolah ada hafalan. Anda nggak hafalan buat apa? Buat menghadapi ujian. Habis ujian masih ingat nggak? Lupa. Karena itu jangan mencoba-coba menghafalkan firman Tuhan. Renungkan. Karena waktu Anda merenungkan itu di kemana pun Anda pergi merenungkan. Anda tidak usah disuruh ngafalin. Anda sudah dapat bonus menghafalin. Maka kalau tanya, Pak kok bisa ngafalin? Aku nggak pernah ngafalin. Hafalan itu entry level. Kita tuh harus levelnya apa? Perenungan. Meditate the word of God day and night. Perenunganmu itu akan memproduksi engkau apa? Rema-rema yang datang dari firman Tuhan. Hafalan tidak bisa. Amin. Haleluya. Amin. Jadi udah paham ya Pak Ibu? Kalau sampai Anda belajar hanya sampai hafalan, berarti Anda sedang masuk agama Kristen. Bye bye, saya pasti tinggal. Karena nggak bisa nunggu orang agama Pak. Orang agama itu sistemnya agamawi, tidak mungkin kenal Tuhan, dan Tuhan tidak bisa dikenal dari agama. Yes. Perenungan itu menghasilkan suatu relationship, hubungan. Tapi hafalan tidak ada hubungan. Hafalan itu searah, kamu nggak hafal. Itu hafalan. Perenungan itu Anda korelasinya relationship sama Tuhan. Oh iya langsung. Nah, ada pertanyaan lagi? Justru di tengah-tengah sesuatu yang tidak gampang itu, Tuhan Allah itu tidak pernah berubah. Kenapa Anda nggak mau cari Tuhan? Ya. Jadi sistemnya Tuhan itu bukan begini. Oh dunia lagi tidak gampang. Kemudian kalau ikut Tuhan juga tidak gampang. Tidak sama sekali. Waktu tulah ke-9 datang itu gelap semuanya. Tapi aneh, di Goshen, tempat orang Israel tinggal, terang. Artinya Tuhan itu suka membuat apa? Perkecualian. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidupnya taat kepada Dia. Kapan kamu ada terang? Waktu firman Tuhan, terang yang mulia itu masuk dalam kehidupanmu. Pasti kau beda. Kapan Pak terangnya ada? Waktu gini. Orang bicara sepi Pak Ferry karena ada. Oh enggak, Tuhan sanggup berkati aku. Tuhan sanggup menolong aku. Langsung kau ucapkan terangmu tadi. Terangmu ini akan menutup semua yang gelap tadi. Nah kalau Anda sekarang anak Tuhan, punya terang, ketemu sama orang dunia sekarang datang sama Dedi, dia sepi, Dedi juga orang semua, oh iya, sepi. Saya tanya, bedanya apa anak dunia sama Tuhan? Tidak ada bedanya, maka terangmu lumpuh. Tapi waktu Dedi percayalah, seapapun jeleknya kondisimu, Tuhan sanggup memberkati dia. Sekalipun waktu itu kamu belum diberkati, tapi karena ucapanmu menimbulkan perkenanan Tuhan. Tiba-tiba engkau mengalami perkecualian, itu namanya uncommon favor. Amin. Amin. Dari mana? Dari perkataanmu hari ini. Ucapan pertanyaan berbeda. Orang yang suka ucapan pertanyaan berbeda, semua gestur tubuhnya, mukanya, miminya bisa mempengaruhi orang. Dan orang butuh sama dia. Karena di dalam dirinya rohnya hidup. Itu selalu beda. Nah, kalau Anda tidak punya muka itu beda. Tadi saya lihat Pak Antonio mukanya kayak orang gelap, sekarang nggak bisa ngomong firman itu. Nggak ada
tidak percaya. Saya ketemu orang ya, saya betul ngomong firman 2 jam dia, mukanya berubah. Firman itu menimbulkan pengharapan. Firman itu mbak pertobatan. Firman itu mbak anugerah Bapak Ibu. Makanya jangan ngomong yang lain. Anda perhatikan, belajar dari gembalamu. Saya di mana-mana ngomong sama orang pasti ada firman. Amin. Makanya suatu hari saya kumpul sama pendeta ngomong-ngomong, bisa ngomong soal jam tangan. Orang di depan itu, itu pendeta. Ngurus siapa soal jam tangan? Jam tangan dikasih orang aja, gaya, begitu. Yang harusnya ngomong firman, tidak ngomong firman. Kita yang pengusaha ngomong firman, dunia sudah kebalik. Maka itu dengar baik-baik yang masih, dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi, dan siapa kau bertemu, jangan takut. Beritakanlah firman. Yes, amin, amin. Ketika firman kau beritakan, powerful Pak. Tuhan senang nggak kalau anaknya ya cerita tentang dirinya. Ayo Pak Antonio, anakmu tidak. Papaku tuh hebat. Bangganya kayak apa? Tapi kalau anakmu cerita, papaku tuh males di rumah. Mati. Nah ini contoh-contoh Pak. Kita semua. Supaya mulai hari ini kita semua beritakan firman. Ingat baik-baik teman-teman, kita semua ada di sini punya tanggung jawab, punya anak rohani, jasmani, punya anak rohani. Di gereja orang pada lihat kita semua, masih orang pada tamu lu hati-hati lu. Ya, kita semua berubah. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.